Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Zikra Laili. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 231240103. Di video ini, saya akan menceritakan kisah tentang salah satu tokoh pejuang Islam, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, yang merupakan paman, sahabat, dan sekaligus saudara sepersusuan dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah kita ketahui, Hamzah radhiyallahu anhu memiliki julukan Asadullah atau Singa Allah karena kepahlawanannya dalam membela Islam. Dan kisah akhir hidup beliau membuat kita semua umat muslim merasa sangat sedih karena Hamzah radhiyallahu anhu termasuk muslim yang gugur pada perang Uhud dikarenakan pembalasan dendam oleh kaum musyrik pada saat itu. Di video ini saya menggunakan sumber informasi dari ceramah Ustadz Khalid Basalamah dan beberapa sumber artikel yang lain. Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Jadi, nasab dari Hamzah radhiyallahu anhu yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Tentu saja, Abdul Muthalib merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib sendiri memiliki 16 orang anak, di mana 6 perempuan dan 10 orang anak laki-laki. 10 laki-laki ini, 6 diantaranya meninggal sebelum masa kenabian Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ayah kandung dari Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Dan 4-nya masih hidup setelah Nabi dinobatkan menjadi Nabi. 2 orang beriman, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu dan Abbas radhiyallahu anhu. Dan 2 orang lagi tidak beriman, yaitu Abu Lahab dan Abu Thalib. Dan ibu beliau bernama Haulah binti Wuhaib dari Bani Zuhrah. Hamzah radhiyallahu anhu lahir di tahun yang bersamaan dengan Rasulullah SAW. Walaupun beliau merupakan paman dari Nabi, tetapi beliau lahir di tahun yang sama dengan Rasulullah. Selain lahir di tahun yang sama, Hamzah radhiyallahu anhu merupakan saudara sepersusuan dengan Rasulullah. Sulit untuk mendeskripsikan sosok dari Hamzah radhiyallahu anhu karena beliau memiliki semua kelebihan yang ada pada laki-laki. Kulitnya putih, wajahnya tampan, beliau juga sosok laki-laki yang memiliki prinsip dalam hidupnya. Fisiknya kuat, badannya tinggi besar dan sangat ahli dalam memanah. Oleh karena itu, Hamzah radhiyallahu anhu sangat gemar berburu. Di masa mudanya, beliau habiskan dengan berburu. Dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh Hamzah sama dengan Umar bin Khattab. Mereka berdua merupakan sosok yang terkenal di Mekah. Dan hasil buruannya itu seekor singa, bukan rusa. Dan singa setelah diburu itu dipikul di pundak sebelah kirinya oleh Hamzah dan tangan sebelah kanannya memegang busur panah. Begitu pula Umar bin Khattab, berburunya singa. Itulah kesamaan dari Umar bin Khattab dan Hamzah, sama-sama memiliki fisik yang kuat dan gemar berburu. Dan selanjutnya kita masuk ke cerita bagaimana Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam. Jadi, pada awal-awal Islam, saat Rasulullah sedang mengumandangkan Islam di tengah-tengah masa jahiliyah, Hamzah radhiyallahu anhu adalah seseorang yang tidak terpengaruhi dan juga tidak membenci ponakannya Rasulullah.
Jadi, beliau tidak cenderung ke dua-duanya. Akan tetapi, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam dengan tiba-tiba begitu saja. Pada saat awal-awal Rasulullah mendakwahkan Islam, seperti yang kita ketahui, Rasulullah selalu dicaci maki, disiksa oleh masyarakat Quraisy. Akan tetapi, Rasulullah selalu sabar dan tidak pernah melawan sama sekali. Sampailah pada saat Rasulullah sedang tawaf, ada satu cacian yang dikeluarkan dari mulutnya Abu Jahal yang sangat menyakitkan. Bahkan lebih sakit daripada melukai fisik. Namun, tentu saja dalam buku sejarah tidak disebutkan bentuk cacian itu. Dan pada saat itu tidak ada satupun yang membela Rasulullah, bahkan dari suku-suku beliau. Akan tetapi, ada satu budak wanita yang memang dia sedang melewati tempat tersebut, lalu melihat Rasulullah sedang dicaci maki seperti itu. Budak wanita itu berkata, "Wahai suku Quraisy, tidakkah kalian memiliki hati nurani? Berhentilah." Namun, tidak ada yang mendengar perkataan dari budak wanita ini. Lalu, wanita ini lari keluar Mekah untuk mencari bantuan. Dan pada saat itu pula dia bertemu dengan Hamzah radhiyallahu anhu, lalu berkata, "Wahai Hamzah, keponakanmu Muhammad sedang dicaci maki oleh Abu Hakam." Abu Hakam itu adalah Abu Jahal karena dia merupakan pimpinan Mekah. Jadi dia disebut Abu Hakam. Dengan mengatakan ini disebutkan oleh wanita itu bentuk cacian yang diberikan kepada Rasulullah. Lalu Hamzah radhiyallahu anhu bertanya, "Tidak adakah yang membelanya?" Wanita itu pun menjawab, "Tidak ada Hamzah." Maka tanpa menunggu lama lagi, Hamzah bergegas ke Ka'bah untuk menghampiri Abu Jahal. Sampainya di Ka'bah, beliau langsung memukul kepala Abu Jahal dengan busur panahnya, sehingga kepala Abu Jahal mengeluarkan darah. Karena pada saat itu Abu Jahal dianggap rajanya Mekah, maka pengikutnya mau membela Abu Jahal. Lalu Hamzah berkata, "Silahkan kalian semua maju, asalkan kalian semua siap untuk mati." Lalu Hamzah berkata kepada Abu Jahal, "Berani sekali kamu mencaci maki Muhammad ponakanku, sementara aku ada dalam agamanya." Mendengar hal itu, Abu Jahal mengatakan, "Biarkan dia, memang saya yang salah. Saya terlalu berlebihan dalam mencaci Muhammad ponakannya." Dan semua orang pada saat itu bubar. Tidak lama kemudian, Hamzah berjalan pulang ke arah rumahnya. Dalam hati beliau merenungi kalimat tersebut. Kenapa tadi saya ucapkan kalimat itu? Apakah saya harus kembali lagi ke Quraisy dan mengatakan bahwa saya bukan di agamanya Muhammad? Tetapi akan menjadi aib bagi orang Arab jika sudah mengatakan suatu kalimat ditarik kembali. Tidak mungkin. Tapi kalau saya tidak memperbaiki ini, saya bukan muslim dan saya tidak di agamanya Muhammad. Dan di saat itu Hamzah radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Allah, jika agama yang dibawa keponakanku Muhammad itu benar, maka tanamkanlah di hatiku. Dan jika itu tidak benar, maka hilangkanlah. Berikan aku solusi dengan Quraisy." Itulah doa Hamzah radhiyallahu anhu. Dan ketika Hamzah radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, keesokan paginya, langsung pada saat beliau bangun, beliau merasakan ketenangan dan merasa lebih dekat dengan Allah. Maka Hamzah radhiyallahu anhu pun tidak berpikir panjang dan langsung menghampiri Rasulullah SAW untuk mengucapkan syahadat. Dan itulah cerita masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Pada saat Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam, semua orang muslim di kala itu sangat gembira. Mereka mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Rasulullah SAW juga merasa terbantu dengan masuknya Hamzah radhiyallahu anhu ke agama Islam. Karena pada saat itu umat muslim berasal dari golongan yang lemah, dan pada saat itu pula tidak ada larangan untuk membunuh orang Islam. Karena itu Rasulullah merasa terbantu. Semasa hidupnya Hamzah radhiyallahu anhu, beliau menikah dengan 3 orang wanita dan memiliki 4 orang anak, yaitu Ya'la, Amir, Umaroh, dan Umamah. Saat Rasulullah mengumandangkan ingin hijrah ke Madinah, Hamzah radhiyallahu anhu pun ikut hijrah, dan kiprahnya semakin terlihat saat beliau hijrah ke Madinah. Bahkan saat Rasulullah membentuk brigade perang untuk pertama kalinya, Hamzah radhiyallahu anhu dipimpin untuk memimpin pasukan perang pada saat itu. Dan saat perang Badar, di mana pasukan Rasulullah hanya terdiri dari 313 orang saja, termasuk dengan Hamzah radhiyallahu anhu, di mana Hamzah ditunjuk untuk memimpin kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk melawan 1000 orang pasukan Quraisy. 1000 pasukan Quraisy itu dipimpin oleh Abu Jahal. Sebelum perang itu dimulai, ada 1 orang yang maju dan menentang kaum muslimin, yaitu Sebelum perang itu dimulai, ada 1 orang yang keluar dari pasukannya dan menentang kaum muslimin untuk melawannya, yang dinilai sebagai orang yang masuk neraka dari kaum Quraisy. Namanya Al-Aswad bin Abdil Asad Al-Makhzumi. Dia yang terlebih dahulu mengeluarkan pedang dan menentang kaum muslimin dengan bersumpah atas nama Lat dan Uzza, nama berhala dia, saya akan meminum air dari sumur itu. Siapa yang akan menantang saya? Hamzah pun yang mendengar itu keluar dari pasukannya dan menantang Al-Aswad. Al-Aswad ini merupakan orang yang mahir dalam menggunakan pedang di Mekah. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Hamzah takut kepadanya. Hamzah radhiyallahu anhu maju dan melawannya. Dalam beberapa waktu saja, Al-Aswad berhasil dikalahkan. Kedua betisnya ditebas oleh Hamzah, lalu dibiarkan begitu saja. Dia pun berkata, "Bunuhlah saya." Dan Hamzah menjawab, "Tidak." Lalu Al-Aswad pun berjalan merangkak untuk mengambil air yang ada di dalam sumur itu. Saat mendekati air sumur tersebut, Hamzah pun menghampirinya dan menebasnya sehingga Al-Aswad pun meninggal, supaya tidak terpenuhi sumpahnya itu. Setelah itu, kaum Quraisy mengeluarkan 3 orang lagi untuk menentang kaum muslimin, di mana 2 orang adik kakak dan 1 orang anak, yang dikenal dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Mereka menentang kaum muslimin untuk berduel bersama mereka. Rasulullah SAW pun mengatakan, "Majulah hai Ubaidah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib." Mereka bertiga merupakan keluarga dari Rasulullah untuk melawan 3 orang kaum Quraisy itu, di mana Ubaidah melawan Utbah bin Rabi'ah, Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali melawan Al-Walid bin Utbah. Dalam duel ini, 3 lawan 3 dimenangkan oleh kaum muslimin. Walaupun Ubaidah terluka saat berduel bersama dengan Utbah bin Rabi'ah. Berita atas kematian 3 orang Quraisy ini menimbulkan ketakutan, kemarahan, dan kekacauan di pihak musuh. Kaum Quraisy yang ada di Mekah yang tidak ikut perang mengetahui 3 tokoh-tokoh utama mereka mati di medan perang. Mereka merasa sangat sedih dan sangat marah.
sehingga mereka menuntut pembalasan di perang selanjutnya, yaitu Perang Uhud. Perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud juga dipimpin oleh Abu Sufyan. Di perang inilah Hamzah radhiyallahu anhu tewas dengan sangat mengenaskan. Di perang Uhud inilah Hamzah radhiyallahu anhu tewas dibunuh oleh seorang budak yang disuruh oleh Hindun untuk membalaskan dendamnya kepada Hamzah. Budak yang disuruh oleh Hindun bernama Washi. Dia sangat pintar dalam menombak, sehingga bagi dia sangatlah mudah. Dia melemparkan tombaknya tepat pada perut Hamzah hingga tembus ke belakangnya. Namun, pada saat Hamzah tertombak, Hamzah masih bisa mengejar Washi, dan Washi ketakutan. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan tentang kisah dari Hamzah radhiyallahu anhu. Beliau dalam bercerita, saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.